Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia. Saya dari kelas 3C jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis proses bisnis keripik singkong. Latar belakang keripik singkong ialah salah satu jenis umbi-umbian yang banyak tumbuh di Indonesia. Singkong merupakan produk pertanian yang cocok untuk dijadikan unit bisnis karena manfaat yang diperoleh dari komoditi tersebut cukup banyak. Dilihat dari pangan pasar yang cukup menggiurkan atas bahan baku singkong. Banyak olahan makanan yang bisa kita buat dari singkong. Saat ini banyak pengusaha makanan melakukan inovasi pada singkong baik dari segi bentuk maupun rasanya. Yang pertama, kekuatan keripik singkong sudah terkenal menjadi cemilan rendah lemak dan enak. Produk keripik singkong memiliki banyak peminat dan berbagai kalangan. Memiliki beragam varian rasa. Keripik singkong renyah karena takaran penggorengan yang pas. Bahan baku singkong mudah ditemukan di pasaran. Kelemahan keripik singkong sering diterima dalam keadaan hancur karena keripik tipis dan renyah. Masa kadaluarsa yang singkat, belum memiliki desain kemasan yang menarik. Pemasaran masih pada sekitaran warung-warung kecil dan toko kelontong. Peluang atau kesempatan keripik singkong bisa memperluas pasar dengan menitipkan pada toko kelontong dan beragam warung kecil. Keripik singkong memiliki banyak peminat. Peminat keripik singkong datang dari segala kalangan menjadi opsi cemilan atau oleh-oleh. Zaman keripik singkong, banyak kompetitor yang akan bermunculan. Tersedia beragam produk substitusi keripik singkong. Banyaknya pesaing dengan produk sejenis menggunakan teknologi produksi yang lebih canggih. Bersaing dengan banyak produk sejenis namun harga lebih murah. Alur produksi keripik singkong. Yang pertama, siapkan singkong, lalu kontrol, penggudangan, pengupasan, pencucian, penirisan, pemotongan, penirisan pertama, penirisan kedua, penggorengan, pembumbuan, penirisan pertama, penirisan kedua, pendinginan, labeling, sorter, pengemasan, penggudangan, pendistribusian. Pemesanan keripik singkong biasanya dilakukan di gerobak, di rumah, di online. Deskripsi penjualan keripik singkong. Yang pertama, membeli produk makanan yang kita produksi lalu dijual kembali oleh konsumen. Yang kedua, kemudian jika stok sudah mencukupi, maka produk akan dijual melalui online atau pembelian langsung dan bisa juga kerjasama antara toko. Yang ketiga, selanjutnya metode pembayaran bisa COD, langsung maupun transfer melalui bank. Yang keempat, jika pembelian terdekat bisa langsung antar memakai jasa Shopee ataupun Gojek. Yang kelima, sedangkan jika pembeli berada di luar wilayah, maka penjual akan membuat format order untuk pembeli dan pembayaran bisa pilih COD atau transfer. Yang keenam, jika sudah, maka penjual akan mengemas produknya. Diagram aktivitas keripik singkong. Yang pertama, penjual masuk ke produk, stok produk tersedia, lalu ke pembeli, membeli produk, melakukan pembayaran, bisa lewat transfer atau cash, lalu mendapatkan produk yang diinginkan, lalu kembali ke penjual, stok produk terjual. Analisis masukan keripik singkong. Yang pertama itu modal. Modal adalah semua hal yang dimiliki baik berupa uang, barang, aset lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Yang kedua, tenaga kerja. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum.
Yang ketiga, produksi keripik singkong. Usaha keripik singkong merupakan salah satu usaha khas Indonesia dengan membudidayakan singkong menjadi keripik. Analisis keluar keripik singkong. Yang pertama, jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Yang kedua, produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang ketiga, penghasilan. Sejumlah uang yang didapatkan pada jangka waktu tertentu setelah dikurangi dengan biaya dan komponen lainnya. Istilah ini juga dikenal dengan pendapatan bersih. Analisis kebutuhan fungsional keripik singkong. Yang pertama, proses pengelolaan data konsumen. Yang kedua, proses data keripik yang sudah dikemas. Yang ketiga, proses data keripik yang sudah dikirim. Yang keempat, proses data yang sudah diterima oleh konsumen. Analisis kebutuhan non-fungsional keripik singkong. Yang pertama, operasional plastik untuk pengemasan, alat perekat untuk pengemas keripik. Jika pengiriman jauh, memakai box agar tidak mudah hancur keripik tersebut. Yang kedua, informasi penampilan barang yang sudah ready di gudang untuk dipasarkan. Yang ketiga, jika ada pemesanan lewat online bisa sampai 2 atau 3 hari pengerjaan. Usulan menurut saya, usaha keripik singkong cocok untuk UMKM karena bisa dikerjakan di rumah tanpa memerlukan pabriknya. Untuk pemasaran bisa melalui teman kerabat jika baru memulai usaha tersebut. Keripik singkong juga mudah dibuat. Singkong juga tumbuhan yang mudah ditanam. Tak jarang orang yang tahu karena keripik singkong sudah sangat terkenal. Terima kasih.